Jokowi dipagari rakyat. Cerita soal Pak Jokowi itu seperti tidak pernah tamat. Makin hari makin berharga untuk diceritakan dan dibicarakan. Sudah bukan presiden, sudah bukan anggota elit partai, sudah jadi masyarakat biasa, tapi predikat orang nomor satu di Indonesia sepertinya enggan lepas dari sosoknya. Jarang loh ada presiden yang sudah purna tugas tapi tetap populer dan bahkan bisa menjadi lebih populer lagi dari sebelumnya. Presiden Jokowi itu benar-benar rare dan one of a kind. Yang cinta ya semakin cinta, yang setengah cinta jadi seutuhnya cinta, dan yang benci ya semakin benci. Gimana nggak makin benci? Wong yang dibenci makin dicintai banyak orang. Banyak yang heran, Pak Jokowi itu pakai ilmu apa? Pakai amalan apa? Kok sampai dicintai begitu banyak orang? Saya pernah membahas di VT saya dulu. Ilmunya Pak Jokowi itu ilmu selamat. Kemana-mana selalu selamat dan bisa memiliki kelebihan seperti sugih tanpa bondo, sekti tanpa haji, digdaya tanpa srana, nglurug tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Gimana laku ilmu selamat yang bisa membuat orang menjadi seperti itu? Laku selamat itu gampang, tapi susah. Yaitu selalu berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Lah sekarang kalau orang selalu berbuat baik dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun, siapa yang mau musuhin, siapa yang mau nyelakain? Ya pasti selalu selamat kan. Loh itu. Jadi bukan hanya itu. Kalau buat orang lain fitnah, hujatan, caci maki, sumpah serapah itu terasa menyakitkan. Tapi buat Pak Jokowi dan keluarganya, semua itu malah jadi vitamin yang semakin menjadikan diri mereka kuat. Hal buruk dan negatif yang tidak henti-hentinya dilemparkan sudah jadi vaksin yang menguatkan. Fakta seputar Pak Jokowi itu memang luar biasa dan selalu jadi fenomena. Selain tidak kenal takut menghadapi apa saja, beliau juga punya banyak cerita yang mengagumkan. Misalnya ketika Pak Jokowi sekeluarga mendapat kehormatan bisa masuk ke dalam Ka'bah. Bu Iriana, istri Pak Jokowi, jadi perempuan kedua yang pernah diizinkan masuk Ka'bah. Bayangin, padahal di dunia ini ada berapa miliar wanita coba. Orang seperti ini kok masih ada yang berani merendahkan? Kan lucu. Orang setinggi itu terus-menerus direndahkan sama orang-orang yang levelnya masih jauh di bawahnya. Yang nyela beliau sebagai presiden memang pernah jadi presiden. Yang nyela beliau nggak baik memangnya lebih baik. Yang nyela beliau goblok memangnya lebih pinter. Enggak kan? Jadi mikir. Sampai sudah turun jabatan beliau masih dihina-hina, diancam-ancam. Tapi coba lihat, berapa yang menghina, berapa yang mengancam. Lalu lihat, berapa yang setiap hari datang berbondong-bondong dari seluruh penjuru tanah air untuk berkunjung ke rumahnya, meluapkan rasa rindu, cinta dan kebanggaan mereka. Banyak, sangat banyak. Tuhan seperti ingin menunjukkan kepada kita semua, semakin banyak serangan kebencian yang ditunjukkan kepadanya, semakin banyak pula rakyat yang datang untuk memagarinya. Tuhan tidak mengirimkan malaikat-malaikat seperti cerita dalam kitab, tapi Tuhan mengirimkan rakyat yang rasa cintanya begitu kuat, yang akan sanggup menghalau berbagai hal yang mudarat. Jokowi tidak pernah minta dikasihani. Jokowi tidak pernah minta dilindungi. Jokowi bahkan tidak pernah minta dihormati. Tapi dengan cinta dan sukarela rakyat datang dan memagari. Memagari beliau dengan cinta mereka, memagari beliau dengan kebaikan mereka, dan memagari beliau dengan rasa sukacita. Maka tuduhlah, fitnahlah, seranglah Presiden Jokowi sesuka hati. Kita santai dan tenang saja, karena ada Tuhan
dan rakyat yang memagari. Semoga bermanfaat. Rahayu. Wow, luar biasa guys ya apa yang dijelaskan oleh Bapak dengan nama TikToknya Auf Klarung ya. Jadi Pak Jokowi ini meskipun sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, udah jadi mantan, namun kalau kita perhatikan tiap hari saat Pak Jokowi berpergian, lalu kemudian saat Pak Jokowi di rumah, selalu saja ada rakyat Indonesia, ada orang-orang yang ingin berkunjung, yang ingin datang bertamu, yang ingin berfoto bersama, yang katanya mereka rindu, mereka kangen, mereka ingin melihat, bertemu dan sekedar foto-foto bersama dengan Pak Jokowi. Dan itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Kalau saya perhatikan ketika Pak Jokowi berada di berbagai tempat di mana ia datang, sekedar berkunjung ataupun berlibur, itu pasti ada warga-warga yang datang mengerumuni dan untuk mengajak Pak Jokowi berfoto bersama ya. Begitu cintanya rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi, meskipun beliau saat ini terus diserang, terus dihujat, dihina, tetapi seperti yang disampaikan oleh netizen tadi bahwa Pak Jokowi ini yang menjadi kekuatannya adalah rakyat Indonesia ya. Jadi rakyat Indonesia lah yang memagari atau memberikan pagar kepada Pak Jokowi dari serangan-serangan para musuh-musuhnya ataupun pembenci-pembenci dari Pak Jokowi ini. Dan satu hal yang membuat Pak Jokowi terus bertahan mendapatkan simpati, mendapatkan cinta dari rakyat Indonesia adalah sikap dan sifat beliau, yakni beliau orangnya ikhlas ya, tulus, selalu menebarkan senyuman, terlihat santai dan selalu rileks serta ramah dengan siapapun ya. Oke Bapak Ibu, kita masih ada video yang menarik, kita saksikan dulu berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin menjelaskan apa yang pernah saya jelaskan kemarin kepada seluruh pemirsa di Indonesia terkait dengan berita OCCRV yang menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup di dunia. Kali ini saya ingin menyampaikan klarifikasi ya dari pendiri OCCRV, Drew Sullivan, di Tempo edisi 12 Januari, di mana Tempo melakukan wawancara kepada beliau. Saya juga mendapatkan informasi dari Pak Adi Armando bahwa dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan, pendiri OCCRV ini menyampaikan bahwa OCCRV memang tidak punya bukti, tidak punya data, tidak punya bukti terkait dengan pernyataan bahwa Pak Jokowi adalah presiden terkorup. Mereka nggak punya bukti. Bahkan Drew Sullivan, pendiri OCCRV ini menyatakan bahwa mereka nggak pernah menemukan bukti bahwa Pak Jokowi pernah melakukan korupsi finansial. Tidak pernah juga dia katakan bahwa tidak pernah juga dia menemukan bukti bahwa Pak Jokowi merusak demokrasi. Mereka juga menyatakan bahwa Jokowi tidak pernah terkait dengan organisasi yang berbau narkoba, berbau penjualan manusia dan lain sebagainya. Nggak pernah ada. Nah, artinya sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita semua, jangan cepat-cepat ya memberikan tuduhan kepada seseorang yang justru akhirnya diklarifikasi oleh OCCRV sendiri bahwa polling yang mereka buat adalah polling yang memang dilakukan setiap tahun, dan kebetulan ya orang-orang yang tidak menyukai Jokowi lah yang kemudian memenuhi isi polling itu. Sementara orang-orang yang peduli dan suka dengan Pak Jokowi memang nggak pernah peduli dengan soal-soal seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, tidak perlu kau jelaskan tentang dirimu kepada siapapun yang menyukaimu.
Karena mereka nggak perlu itu. Abaikan orang-orang yang tidak menyukaimu, karena dia tidak akan bermaslahat untukmu. Dia tidak akan mendoakanmu, bahkan dia terus akan menghujatmu. Apapun yang kau jelaskan tentang dirimu, dia kan nggak akan percaya. Sama seperti yang terjadi hari ini. Saya bukan ingin membela siapapun, tetapi sebagai anak bangsa, saya tidak mau ada agen asing, ya, ada orang luar yang mengacak-acak Indonesia dengan pemberitaan yang negatif. Ternyata sekarang apa buktinya? OCC Arfi sendiri sudah melakukan klarifikasi. Nah, kenapa kita masih goreng-goreng berita ini? Saya kira pemirsa di seluruh Indonesia sudah harus mulai move on. Ya, harus mulai move on. Jangan lagi ya menyukai atau baca berita judul, tapi baca isi, sehingga tahu fakta yang sebenarnya seperti apa. Saya banyak disebut sebagai anak Mulyono katanya, tapi saya nggak peduli, ya, Mulyono kan manusia. Alhamdulillah gitu ya, bahwa saya masih manusia, daripada dibilang anak sapi atau anak onta gitu kan. Mereka itu binatang, berarti kan mereka anak binatang. Artinya saya nggak mau mengatakan kepada kita semua hari ini bahwa yuk kita bersama-sama membangun bangsa ini ke depan menjadi lebih baik lagi. Jangan saling hasut, jangan saling hujat gitu ya. Mari kita cintai Indonesia ini, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jangan pernah mau ya persatuan dan kesatuan bangsa kita dipecah belah hanya sekedar gitu ya, karena tidak pernah mau move on ya. Karena orang yang didukung misalnya kalah gitu ya. Saya sebagai salah satu anggota dari partai yang mendukung ya satu calon yang kemudian kalah, kami berusaha untuk menerima kekalahan itu dengan hati yang lapang. Nah, kemudian kita bergabung kepada pemerintah, mendukung pemerintah yang sah hari ini. Kenapa? Karena bagi Nasdem, bagi kami, kepentingan bangsa dan negara ini harus di atas kepentingan partai politik. Nah, jadi seluruh bangsa Indonesia, yuk kita sama-sama membangun bangsa ini, dukung pemerintah, kawal pemerintah, kritisi pemerintah kalau tidak bermaslahat untuk rakyat. Itu yang akan saya sampaikan kepada kita semua, agar kita tahu bahwa Indonesia ini adalah periuk nasi kita, Indonesia ini adalah rumah kita, dan Indonesia ini adalah bangsa dan negara kita. Cintai Indonesia, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Salam keindonesiaan. Wow, keren sekali ya, dan cukup jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Irma Suryani ya. Ini khusus nih bagi kalian yang membenci Pak Jokowi, kalian yang sampai dengan saat ini terus menghujat Pak Jokowi dan menggoreng-goreng kesana kemari soal tuduhan dari OCCRP bahwa Pak Jokowi ini melakukan korupsi atau masuk dalam salah satu finalis presiden terkorup di dunia ya. Dan sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Irma tadi. OCCRP sudah memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak memiliki bukti apapun yang mampu membuktikan bahwa Pak Jokowi melakukan korupsi finansial ya. Jadi apa yang mereka lakukan itu bekerja sama dengan media lokal yang memang selama ini selalu memberitakan yang negatif terhadap Pak Jokowi. Dan kemudian mereka membuat polling, dan polling itu diisi oleh orang-orang yang memang tidak suka dengan Pak Jokowi ya. Jadi OCCRP hanya melihat atau memandang dari satu sisi saja ya. Dia mengambil sampel dari orang-orang yang memang tidak suka dengan Pak Jokowi, bukan secara keseluruhan. Karena kalau secara keseluruhan, saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia suka dengan Pak Jokowi, dibuktikan dengan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu lebih dari 70%, bahkan sampai dengan 80%. Oleh karena itu, menurut saya untuk isu dari OCCRP ini sebaiknya dihentikan ya, karena memang tidak memiliki bukti sama sekali.
Tapi jika masih ada yang mau menggoreng-goreng seperti Pak Amin Rais dan juga kelompok-kelompoknya itu, artinya memang sakit hati mereka tidak sembuh-sembuh ya. Ini orang-orang yang memiliki kelainan. OCCRP dari pendirinya aja udah klarifikasi seperti itu, tapi kalian masih percaya, masih terus menggoreng-goreng, berarti ada yang tidak beres dengan kejiwaan dari mereka-mereka ini. Saya bersyukur bahwa akhirnya bisa mengenal Pak Jokowi lebih dalam dan membuktikan sendiri apa-apa yang saya lihat dari yang tidak dimengerti oleh banyak orang tentang beliau, terutama kemampuan dan kapasitasnya mengelola politik dan pemerintahan, juga mengelola perekonomian. 10 tahun memimpin dengan kemenangan yang spektakuler dari tahapan ke tahapan, 2 kali pilkada kota, sekali pilkada gubernur, 2 kali pilpres, itu menegaskan kapasitas yang tidak sederhana. Dan oleh sebab itu saya terus terang diakhiri dengan kemampuan beliau untuk mengelola transisi bagi terpilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, serta rekonsiliasi nasional yang sangat kita dambakan menghadapi dunia yang tidak baik-baik saja. Kita harus berterima kasih kepada Pak Jokowi atas seluruh inisiatif dan sumbangan kapasitas beliau. Saya percaya bahwa beliau masih sangat diperlukan oleh bangsa ini, terutama agar menjalin dan menggalang persatuan di antara elit nasional kita bersama Pak Prabowo dan para pemimpin lainnya yang sangat gandrung kepada persatuan daripada perpecahan. Selamat Pak Jokowi memasuki masa pensiun, dan terima kasih atas seluruh karya dan bakti Bapak kepada bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan DJ. Saya mengamati berita-berita di Tempo ya. Kalau teman-teman janganlah, nggak usah baca Tempo, nggak penting. Lagi pula kalau majalahnya itu kan dijual ya 60.000. Daripada kita beli majalah Tempo 60.000 ya mendingan beli beras. Dapat 5 liter. Ya. Saya akan kasih tahu teman-teman, di Tempo itu, Tempo masih saja kekeh dengan berita OCCRP. Karena apa? Tempo ini mendapat kontrak besar. Ya, tentunya dari orang atau komunitas yang membenci Bapak Jokowi, dendam, kesumat dengan Bapak Jokowi, ya. Sehingga Tempo dibayar mahal supaya mencitrakan buruk terhadap Bapak Jokowi. Nah, masalah OCCRP ini yang mulai redup, ya, karena masyarakat tidak percaya dengan berita OCCRP. Lagi pula OCCRP juga sudah klarifikasi bahwa dia tidak menemukan kesalahan Bapak Jokowi, ya, tidak menemukan bukti korupsinya Bapak Jokowi. Bahkan pemilik OCCRP mengatakan bahwa selama ini mereka tidak melihat kesalahan-kesalahan signifikan dari Bapak Jokowi sehingga boleh dikatakan sebagai koruptor. Tapi Tempo tidak kehabisan akal. Dia terus-menerus membuat berita headline di majalahnya maupun di media-media. Ya. Headline tetap dengan skenario bahwa Bapak Jokowi adalah presiden terkorup dunia. Meskipun pemilik OCCRP sudah mengatakan sebaliknya, bahwa mereka itu menampilkan nama Bapak Jokowi karena ada yang mengirimkan email mengikuti polling yang mereka adakan. Ya, ada sekitar 55.000. Kita tahulah 55.000 orang yang mengirimkan email ini siapa? Ya, Tempo, orang-orangnya Tempo. Buzzer-buzzer Banteng, buzzer-buzzer Tempo. Karena Tempo ini punya tugas yang harus diselesaikan untuk mencitrakan buruk terhadap Pak Jokowi. Itu tugasnya. Kenapa sih ditugaskan seperti itu? Ya, karena memang kalau Pak Jokowi citranya bagus terus, wah bahaya nih tahun 2029. Bisa-bisa keluarga Pak Jokowi yang memerintah di Indonesia ya. Bisa-bisa anak Pak Jokowi jadi pejabat semua nih. Karena rakyat sudah begitu percaya terhadap Pak Jokowi. Kepercayaan masyarakat Indonesia ini tidak bisa dianggap remeh. Karena yang percaya pada Pak Jokowi itu lebih banyak, 80% lebih percaya kepada keamanahan Pak Jokowi dibanding dengan yang percaya oleh berita-berita Tempo ataupun media-media pembenci pemerintah. Tempo terus saja membuat headline, narasi-narasi kebencian terhadap Pak Jokowi. Mereka akan bikin itu terus. Nggak akan selesai-selesai, nanti 5 tahun ke depan akan bikin seperti itu.
ya. Habis dari OCCRP kemana lagi nih, ya kan? Kemarin kalau masalah Ibu Iriana nggak berani Tempo nggak berani, karena Tempo tahu itu gampang dilacak. Bu Iriana itu jelas-jelas hoax, gampang terlacak, nggak berani dibahas oleh Tempo. Tapi kalau masalah OCCRP, karena Tempo merasa, oh yang ngomong OCCRP bukan Tempo hanya membumbui saja. Ya. Bahkan di berita di tanggal 12 atau 13 itu ya, Tempo membuat headline akhirnya mendunia. Tempo ingin menggiring opini bahwa Pak Jokowi itu mendunia dalam hal negatif sebagai koruptor. Padahal di berita tersebut Tempo mewawancarai pemilik OCCRP, dan pemilik OCCRP mengatakan bahwa kami tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi adalah koruptor. Kami tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi mengorganisir koruptor-koruptor di Indonesia. Kami tidak mempunyai bukti. Jawabannya kami tidak mempunyai bukti semua. Artinya apa? Artinya tujuan Tempo untuk mendiskreditkan Pak Jokowi gagal. Justru dijelaskan oleh pemilik OCCRP bahwa Pak Jokowi bukan koruptor. Terima kasih. Oke guys ya, jadi menurut saya dengan beberapa video tadi sudah cukup menegaskan kepada para pembenci dari Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi tidak melakukan korupsi finansial ya. Apa yang disampaikan oleh OCCRP, mereka sudah mengklarifikasi, sendiri sudah menegaskan bahwa mereka tidak memiliki bukti konkret yang menyatakan bahwa Pak Jokowi melakukan tindak korupsi. Oleh karena itu harapannya kepada para hatersnya Pak Jokowi ini agar segera hentikan ya, segera hentikan dengan gorengan-gorengan Anda, karena gorengan-gorengan tersebut sudah tidak laku dijual lagi ya. Dan seperti yang disampaikan oleh netizen tadi bahwa Tempo gagal menjatuhkan Pak Jokowi. Mereka gagal untuk mau merusak citra atau nama baik dari Pak Jokowi. Pak Jokowi meskipun sudah tidak menjabat lagi, tetapi masih ditakuti oleh lawan-lawan politiknya. Mereka tidak tenang, mereka masih khawatir karena pengaruhnya masih sangat kuat. Di tahun 2029 nanti, pengaruh dari Pak Jokowi ini akan sangat diperhitungkan sekali. Oleh karena itu dari sekarang, mereka berusaha agar bagaimana citra atau nama baik Pak Jokowi ini bisa hancur. Ya. Dengan begitu, rakyat Indonesia tidak akan percaya lagi dengan Pak Jokowi. Namun, justru kalau punya niat atau rencana busuk seperti itu, ya, Tuhan punya caranya tersendiri untuk mengangkat derajat orang yang tidak bersalah untuk semakin bersinar, ya. Makanya Pak Jokowi ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, beliau kemana-mana itu pasti selalu dikerubuti, ya, dikerumunin atau didatangin oleh warga, oleh rakyat Indonesia yang ingin melihat bersalaman, yang ingin berfoto, menjabat tangan dengan beliau, berjabatan tangan dengan beliau. Oke guys, saya kira itu saja ya. Terima kasih sudah menyaksikan video reaksi dari saya. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.